Nah, maka muncul pada saat itu salah satunya ya, selain Muhammadiyah juga di Persatuan Islam juga memiliki pemikiran yang sama, bahwa madhab itu bukan sumber hukum. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Ahmad bin Hambal itu hanya sebagai referensi, bukan sumber hukum yang harus ditelan mentah-mentah. Pokoknya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Asob Daramang sadayana. Alhamdulillah, mugi Allah Subhanahu wa taala mamparinan ka urang sadaya kaayaan sehat wal afiat, sangkan tiasa ngalaksanakeun mangrupi ibadah nu parantos diamanahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kanu nuju teu damang utamina guru urang sadaya Al Ustad Eka Permana Habibillah. Urang sami-sami doakeun diselipkeun tina sabagian tina salat-salat urang urang doakeun mudah-mudahan pulih, mudah-mudahan uih deui sehat sapertos biasa, janten tiasa maparinan ka urang sadaya ilmu-ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan anjeunna disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Oge wargi-wargi urang nu sanes anu nuju teu damang mudah-mudahan janten kifarat oge dipulihkeun sami sapertos semula. Bapak Ibu sadayana, insyaallah awasan urang dina wengi ieu simkuring ngabadalan Ustad Eka. Janten pami Ustad Eka mah sok ngabahas produk fikih nya. Di ngawitan bab toharoh kamarinya eta teh disebatna produk fikih, produk fikih, tapi simkuring ayeuna bade ngabahas sejarahna. Jadi janten simkuring insyaallah dina sabaraha kajian malih ayeuna teh tos aya sekitar 15 tempat painten ngabahas ngeunaan sejarah Islam. Sejarah Islam tingawitan Sirah Nabawiyah, sejarah tos Sirah Nabawi, lajeng ka sejarah Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin majeng ka sejarah Islam dina masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dugi ka sejarah Islam dugikeun ka ayeuna Islam di Indonesia. Ya halaman slide simkuring hampir 1000 halaman ieu teh. Janten kajianna manjang. Ta insyaallah kumargi biasa sok ngebahas bab fikih di dieu nya simkuring bade ngabahas sejarahna ya. Nah, salah sawios tina produk fikih aya ulama yang memberikan kontribusi besar ya terhadap bidang fikih ini, urusan fikih ini. Nah, salah satunya sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Agus, tapi bukan Imam Syafi'i nyebatnanya Imam Asy-Syafi'i gitunya. Pas Syafi'i mah benar tahu paling itu di Banjaran sana. Imam Asy-Syafi'i salah seuyos ulama nu paling kasohor gitunya di kalangan ulama fikih. Kumargi anjeunna seueur karya-karyana oge janten rujukan. Nah, simkuring euna bade ngabahas oge ngeunaan dugikeun ka Imam Asy-Syafi'i nah bet janten rujukan dina bab fikih dugikeun ka muncul istilah madhab nu tadi diuningakeun. Salaresna mah madhab teh sanes opat. Nu tadi disebut misalnya madhab Imam Hanafi, madhab Hanafi di Imam Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i,
madhab Hanbali. Tangke teh selain teh eta aya keneh seueur madhab teh. Nah, yang dulu pernah dijadikan madhab oleh kaum muslimin di dunia itu setidaknya ada sekitar 9 madhab begitu. Selain dari tadi yang 4, juga ada madhab Tsauri, Imam Ats-Tsauri, madhab Tsauri, madhab Ibnu Uyainah, ya, madhab Ibnu Uyainah. Ada juga madhab Al-Auza'i, ada juga madhab Tobari begitu ya. Jadi ada beberapa madhab. Cuman kenapa mereka tidak sepopuler yang 4 madhab? Karena kurangnya promosi, cek bahasa orang ayeuna mah, kurang promosi. Bahwa mereka juga sudah termasuk ulama-ulama yang pantas dijadikan madhab, rujukan gitu ya, fatwa-fatwanya. Cuman kurang promosi, ya, kurang promosi mun ayeuna mah ustad ayeuna mah tara di kana YouTube-keun gitu. Pan ustad-ustad nu kana YouTube mah jadi terkenal, jadi populer. Nah, ustad nu tara kana YouTube mah kirang populer gitu ya. Nah, padahal tidak tidak kurang keilmuannya, tidak kurang dari pemahamannya, hanya kurang populer gitu. Nah, zaman dulu juga sama, ketika murid-muridnya kurang mempopulerkan atau karya-karyanya kurang dipopulerkan, bahkan termasuk kecenderungan politik dalam arti pemerintahan kurang mendukung, maka akhirnya nama-nama tersebut tidak menjadi populer. Nah, termasuk 4 madhab ini pun sama, nanti akan dipengaruhi, kepopulerannya itu akan dipengaruhi oleh karya-karyanya yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, termasuk juga pengaruh-pengaruh dari pemerintahan yang ada pada saat itu. Nah, makanya kenapa sebelum saya ke Imam Asy-Syafi'i, saya perkenalkan dulu begini madhab-madhab itu. Jadi kalau kita mempelajari sejarah dari para imam madhab ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kajiannya sejarah mun tarunduh manya sok we pareureum teh naonnya bisi tarunduh. Karena saya memang senang sekali mengupas dari bab sejarah begitu ya. Nah, jadi apal kumaha ieu teh rundutanna bet ojol-ojol aya Imam Asy-Syafi'i, terus tiba-tiba ada madhab Syafi'iyah. Terus apakah sama Syafi'iyah dengan Imam Asy-Syafi'i begitu ya? Nah, ternyata nanti ada dinamika yang ongkos Syafi'iyah tapi beda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Cek Imam Asy-Syafi'i mah kieu, ari cek Syafi'iyah mah gitu beda gitu. Nanti ada sejarahnya kenapa bisa seperti itu. Nah, bahkan kenapa di Indonesia Imam Asy-Syafi'i itu lebih populer dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dijadikan sebagai sebuah rujukan utama di Indonesia ini. Ya, jadi begini, Bapak segini ya. Jadi saya lupa tidak mempersiapkan ini infokusnya ya. Jadi kalau ada infokusnya bisa digambarkan. Misalnya begini ya. Contoh sedikit dulu. Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu beliau lahir pada masa Daulah Umayyah. Nah, setelah Imam Abu Hanifah kemudian ada Imam Malik ya. Imam Malik juga sama di Daulah Umayyah, setengahnya Daulah Umayyah, setengahnya Daulah Abbasiyah gitu. Nah, ini menjadi ulama yang pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan oleh kaum muslimin ya. Nah, kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi runutannya kalau berdasarkan urutan tahun lahir itu adalah Imam Abu Hanifah dulu. Ya, jadi nanti ada madhab Hanafi itu dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i sendiri beliau itu lahir pada tahun kematiannya Imam Abu Hanifah. Begitu. Nah, cuman Imam Abu Hanifah itu salah satu muridnya adalah Imam Malik. Jadi sebetulnya dari 4 imam madhab ini mereka itu guru dan murid. Imam Abu Hanifah yang pertama. Nah, kemudian lahir Imam Malik. Imam Malik itu berguru kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu gurunya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik.
Jadi Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Hanbali, Ahmad bin Hambal, beliau itu bukan gurunya bukan muridnya Imam Asy-Syafi'i, tapi lebih kepada teman, sahabat, ya, teman seperjuangan dalam ilmu begitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang saling berguru begitu, saling berguru. Tapi kemudian melahirkan fatwa-fatwa yang berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu yang namanya perbedaan pemahaman, kesimpulan hukum di dalam fikih itu sangat cair dan tidak menutup kemungkinan guru jeung muridnya beda kesimpulannya, dan tidak masalah. Dulu itu tidak masalah, tidak sampai menimbulkan yang namanya pertengkaran, perpecahan, tidak. Tanu ayeuna jadi perpecahan zaman ayeuna ketika orang tidak paham, tidak mengerti bagaimana metodologi begitu ya, fikih yang disusun oleh para imam ini, sibuk dengan sekarang ini produk fikih yang dijadikan sebagai sebuah sentimen begitu ya. Karena saya pendukung Syafi'iyah, jadi pokoknya mah Syafi'iyah, Hambaliyah eta salah gitu dan sebagainya. Jadi banyak terjadi semacam perselisihan. Dulu tidak biasa, guru dengan murid beda itu biasa begitu ya. Nah, begitu. Nah, nanti kelahiran mereka juga beda-beda tempatnya. Nah, contoh sekarang yang ingin saya bahas satu dulu ya, yang itu Imam Asy-Syafi'i. Biar kita paham dulu siapa Imam Syafi'i, bagaimana perkembangan keilmuannya begitu ya, kemudian bagaimana perkembangan fikih atau madhabnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza. Mana Gaza teh Pak? Palestina. Lahir di Palestina dari keturunan begitu ya bangsa Quraisy. Ayahnya itu Idris. Nama Imam Asy-Syafi'i itu, nama aslinya itu adalah Muhammad bin Idris. Kenapa tiba-tiba disebut Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i itu adalah nama kakeknya, nama kakek buyut. Jadi nama aslinya itu Muhammad bin Idris begitu ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi nama kakeknya kakek Muhammad bin Idris bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, tah kelima. Jadi naon tah? Yang kawareng dina Sunda. Yang kawareng cenanya. Jadi ayahnya itu Idris. Jadi begini, ketika ibunya mengandung Imam Asy-Syafi'i, mengandung Syafi'i ya nih. Dulu ketika dibawa ke Gaza, dari Mekah dibawa ke Gaza, ke Palestina, karena di sana di Palestina sedang perkembangan Islam itu penuh dengan jihad. Ayahnya itu ingin berjihad. Nah, mengandung. Lalu ayahnya mengatakan kepada istrinya begitu, Pak. Ayahnya Imam Syafi'i kepada istrinya mengatakan begini, nanti kalau anak kita lahir, kalau laki-laki akan saya beri nama Muhammad. Ya, akan saya beri nama Muhammad. Dan dia juga akan dipanggil seperti nama kakeknya Asy-Syafi'i. Nama kakeknya Syafi'i. Jadi sebutan Syafi'i itu dari ayahnya. Namanya diberi nama Muhammad, tapi kelak dia pun akan diperkenalkan dengan nama Syafi'i. Begitu kata ayahnya. Kenapa? Karena kebanggaan kepada silsilah. Ya, bedana orang Arab jeung orang Indonesia salah satunya adalah orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat menjaga silsilah. Apal bapana saha, bapana bapa saha, bapana bapa terus kayak itu. Mereka itu silsilah kuat sampai ke ujung itu tahu begitu. Makanya sampai sekarang kalau ada orang mengaku keturunan Nabi begitu ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu dari cucu beliau Hasan atau Husain, itu ketahuan karena mereka sangat menjaga silsilah. Aya buku ieu teh bapak abdi teh saha, terus bapana bapak abdi saha, bapana di saha begitu. Di orang paling nepi ka mana? Bapak apal, aki apal, uyut apal. Apal keneh, cik bapana uyut. Nya saha? Bapana uyut urang saha? Teu apal. An ka uyut sorangan wae aya nu teu apal.
komo kaditono panjang. Orang Arab itu silsilahnya kuat begitu. Nah, ini diberi nama Muhammad bin Idris ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Yang kesananya bin Muthalib bin Abdul Manaf. Jadi masih dalam keluarga Quraisy, nanti satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, Imam Asy-Syafi'i itu. Nah, ketika umurnya 2 tahun, ayahnya meninggal. Sehingga Imam Asy-Syafi'i itu dibesarkan oleh seorang ibu. Nanti Bapak sekalian ya, kita akan membaca beberapa biografi para ulama yang luar biasa. Itu ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan sebuah pelajaran bahwa seorang anak dididik oleh seorang ibu begitu ya, tanpa ayah pun bisa berhasil. Tapi yang jadi masalah di kita itu kadang anak dibesarkan dengan ayah dan ibu, tapi peran ayahnya tidak ada. Jadi ayahnya ada, sosok ayahnya ada, tapi keberperanan ayah tidak ada. Tapi dulu mah ayahnya betul-betul tidak ada, sehingga ibunya luar biasa begitu ya, bertahan hidup untuk mendidik anak. Dan seorang ibu yang punya cita-cita visi misi anaknya menjadi ulama begitu ya, maka dididik sedemikian rupa anaknya. Nah, salah satunya ada hadis ketika Nabi SAW menyampaikan kun aliman, jadilah kamu itu seorang ulama. Jadi alim. Jadi alim, ulama jamakan. Jadilah seorang alim. Ini puncak karir seorang di bidang agama. Di bidang agama itu adalah menjadi ulama. Sebagaimana sabda Nabi, kun aliman, jadilah ulama. Atau kalau tuntutan kepada kita kalau jadi orang tua mah, jadikanlah anakmu ulama begitu. Jadi nyepek jadi profesi apapun ya, mau jadi dokter, mau jadi apa. Tapi kalau dari segi keagamaan puncaknya adalah ulama. Jadilah ulama. Kun aliman, jadi ulama. Kalau tidak, au muta'alliman, jadilah muta'alim. Orang yang menuntut ilmu, jadi santri, minimal pesantrenkeun gitu ya. Nah, au mustami'an, saya tidak akan terlalu panjang di sini ya. Au mustami'an atau jadi mustami. Jadi ulama henteu, jadi santri henteu, minimal jadi mustami. Tah jiga orang ayeuna ngariung di dieu jadi mustami, pendengar. Ari pendengar mah beda ke jeung muta'alim. Ari muta'alim mah ilmu itu ditulis, dihafalkan gitu, itu muta'alim. Ada orang kan teu nepi ka dinya nya, ayeuna diajar ilmu, ditulis oge henteu, diapalkeun ge henteu, paling direkam gitu nya, paling direkam. Lumayan aya keneh tapakna gitu nya. Nah, yang terakhir au muhibban atau jadi anu resep minimal resep ningali nu ngaji resep gitu ya, muhiban. Wala takun khomisan, dan janganlah jadi yang kelima, fatahluku, kamu akan binasa. Naon nu teresep-resep acan kanu ngaji gitu. Anu ngaji teresep, jadi mustami teresep, jadi santri henteu, jadi ulama komo henteu, maka binasa kata Nabi. Nah, semangat ya Ibunda Syafi'i ini, beliau ini ingin anaknya menjadi ulama. Maka pada suatu ketika tinggal di Gaza, di Palestina, sedangkan suaminya sudah tidak ada, nah ayo kita pulang ke Mekah. Orang ke Mekah, we. Di Mekah masih banyak ulama, masih banyak ada ilmu-ilmu di sana, ulama-ulama yang engkau kelak akan dididik di sana. Dibawalah Imam Asy-Syafi'i itu dari Palestina kembali ke Mekah, dibesarkan di Mekah. Nah, mulai diajari hafalan Quran. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i pada saat itu menyampaikan, kata beliau sendiri di dalam tulisannya, aku hafal Al-Quran pada usiaku 7 tahun. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan aku merasa malu. Nah, karena teman-temanku hafal Quran itu sejak umur 5 tahun. Aku 7 tahun baru hafal Quran. Kenapa? Karena teman-temanku mereka diajari Al-Quran oleh ayah-ayahnya. Sehingga mereka bisa 5 tahun sudah hafal Quran. Sedangkan ayahku sudah tidak ada. Maka diajari oleh ibuku dengan berbagai keterbatasan, sampailah hafal Quran 7 tahun. Tuh, 7 tahunnya terlambat hari tamat. 7 tahun hafal Qurannya terlambat. Dan sekarang ketika kita dipopulerkan dengan sekarang itu tahfidz Quran ya, tahfidz Quran, sesungguhnya zaman dulu itu bukan satu hal yang populer. Biasa hafalan Quran teh.
Anak-anak itu sebelum mereka hafal hadis, sebelum mereka jadi ahli fikih dan sebagainya, hafal Quran itu menjadi pendidikan paling dasar. Ayeuna mah hafal Quran teh dianggap geus pangpuncakna begitu. Geus hafal Quran teh asa geus tamat pesantren. Padahal itu baru dasarnya saja. Tah hanya sekarang begitu mengalami kemunduran begitu dari segi kualitas manusia beragama begitu, terutama dalam Islam ini. Bahkan sekarang tong wakanya leutik keneh geus apal Quran, pan geus kalolot gitu apal-apal urang teh nya urang gitu ya, rek apal juz 30 wae panan hararese gitu, komo 30 juz gitu. Nah zaman dulu itu anak kecil sudah biasa, makanya Imam Syafi'i dulu mengatakan saya terlambat, 7 tahun saya terlambat. Nah tapi ketika 7 tahun merasa terlambat hafal Quran, nah beliau kemudian setelah hafal Quran kata beliau, lalu pada umur 10 tahun aku hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis pertama karya Imam Malik. Kayak Imam Malik. Nah jadi kan tadi kembali ke tadi, jadi gini, Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, ya Imam Malik. Terus Imam Syafi'i nanti belajar kepada Imam Malik, jadi muridnya Imam Malik. Ini guru murid. Nah tapi nanti pada akhirnya punya produk fatwa masing-masing, beda. Karena di antara mereka ada yang nu ieu mah kieu, tapi fatwa ini aduh sepertinya saya tidak setuju dengan guru saya begitu ya. Tah aya fatwa ieu berdasarkan dalil ada begitu. Jadi lahirlah perbedaan pada saat itu fatwa-fatwa para ulama ini. Nah, Imam Syafi'i sebelum belajar kepada Imam Malik di Mekah itu menghafalkan dulu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sekitar 1.600 lebih hadis. Dihafalkannya ditalar. Umur 10 tahun sudah sudah hafal ribuan hadis. Cing ari urang ayeuna hafal sabaraha hadis, Pak? Cung anu hafal 10 hadis lah. Acung, kayak aya hadiah di DKM. Di Pak Eman. 10 hadis, 10, ulah 1.000, 10. Imam Syafi'i makan umur 10 tahun hafal ribuan hadis, termasuk kitabnya Imam Malik Al-Muwatta ditalar. Atau tong 10 lah sahadis, tapi lengkap ti luhur nepi ka handap. Sahadis. Aduh, sahadis oe urang mah ditanya langsung ngagebeg. Nah, bawa-bawa teh apal sahadis-hadis acan gitunya. Jadi inilah yang disebut dengan kemunduran kualitas keilmuan. Matak ayeuna mah punten ieu mah. Misalnya di YouTube ayeuna aya ustad anu populer, Ustad Adi Hidayat misalnya. Ketika beliau mengatakan di surat nomor sekian, ayat nomor sekian, halaman sekian, di paling pojok paling atas dan sebagainya, kita langsung merasa takjub. Wah, ieu hebat. Padahal nu kitu teh baheula mah biasa. Jadi tawaka Al-Quran siga gitu, hadis ge ditaramul, umur 10 tahun. Nah, Imam Syafi'i ketika sudah hafal 10 tahun, hafal kitab Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta 1.600 hadis lebih. Lalu pada saat itu ibunya mengatakan, "Jig cenah ayeuna masantren ke Madinah." Di Madinah ada seorang ulama, ya, namanya Malik bin Anas, Imam Malik. Pergi ke sana, belajar ke sana. Di pesantren kan umur 10 tahun disuruh pergi sendiri. Ka Madinah teh pergi sendiri. Jig cenah pesantren jadi teu dianter, Bu. Teu dianter. Jig dibekelan ya mau masak ieu artos jig kudu nepi ka ditu diajar ka Imam Malik. Pergilah Imam Syafi'i sendirian umur 10 tahun pada saat itu dari Mekah ke Madinah. Jadi dari Mekah ke Madinah melakukan perjalanan ilmu sejak masih kecil begitu ya. Datang ke Madinah ya, menemui Imam Malik, belajar kepada Imam Malik dan guru-gurunya yang lain nanti. Nah, ketika datang kepada Imam Malik, belajar bersama Imam Malik itu punya aturan, punya adab. Lamun ngaji teh, mun ngaji kudu mawa kitab. Mun rek ngaji kitab Al-Muwatta kudu boga kitabna. Ya, kudu boga kitab nih ngaraji teh kudu nu teu boga kitab balik gitu. Kudu boga heula. Nah, dulu ketika dimulai pelajaran semua bawa kitab, Imam Syafi'i tidak. Jangan ngaji teh bawa kitab, kadi itu balik begitu. Hampir diusir pada saat itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, wahai guru, bolehkah aku tidak membawa kitab,
tapi aku sudah menghafal semua isi kitab di dalam kepala, lain di luar kepala, di dalam kepala gitu. Piraku cenah dites ternyata nya apal. Jadi anu teu apal mah mawa kitab, nu apal teu kudu mawa kitab. Urang ayeuna ngaji teu marawa kitab, sigana geus arapal, ditalar ya. Ngaji Quran ditalaran. Tah bawa di urang boga kitabna henteu. Apal oge henteu, ditulis henteu, matak ngaji tanya dengan jadi sigana teu serius orang. Makanya tadi tahapanna mun cek Nabi mah sigana karek nepi mustami urang. Can nepi kana muta'alim. Ada muta'alim mah diapalkeun, ditulis gitunya dikaji ulang. Ada urang mah karek nepi ka mustami, pendengar yang baik. Nah, namanya mustami, mendengar. Ari mendengar punya keterbatasan. Naon keterbatasanna? Sok boho. Matak aya disirah di urang mah barho. Naon barho teh Bu? Leheung ari bubar ari poho mah can bubar geus poho. Can bubar geus poho gitunya. Tapi setidaknya saya sering dinasihati oleh guru saya Jang cenah ilmu mah ya sanajan urang teu katalar ayatna surat naon ayat sabaraha hadisna teu katalar tapi nu sok ngaji mah sahenteuna balik ti pangajian teh robah pola pikir jeung pola hirupna kabekelan beda jeung nu tara ngaji pan pola pikir teh beda nu sok ngaji jeung nu tara ngaji sanajan apal sanajan teu apal juntrungan ayatna kumaha surat naon tapi na kulantaran geus ngadangu ayat eta geus dijelaskeun sahenteuna robah pola pikirna robah pola hirupna gitu. Contoh misalnya kieu contoh punten tapi namanya bab riba misalnya bab riba teu apal haramna riba teh surat naon ayat sabaraha dinu hadis ancamanna kumaha tapi saprak diterangkeun kaluar ti masjid pola pikir urang jeung pola hirup urang kapangaruhan ku ilmu gitu. Jangan ditinggalkeun riba teh naha haram. Naon haram teh suratna ayat sabaraha surat naon teuing pokona mah haram kan kitu. Robah artina pola pikir jeung pola hirup. Nah makanya nyakeun we lah urang jadi tidak ada istilah terlambat dan terhambat. Dan we ngaji mah ngaji bae barho oge Bu. Kajian nunutan moal dihudangkeun keur mangpekeun bae teh naon. Ya mudah-mudahan aya robahna dina hirup urang ku ilmu. Tah Imam Asy-Syafi'i mah muta'alim heula saacan jadi ilmu, ngaji begitu. Nah, terlihat keilmuannya luar biasa ya. Sampai akhirnya beliau umur 15 tahun. Umur 15 tahun oleh guru-gurunya sudah diizinkan untuk memberikan fatwa. Umur 15 tahun. Budak ayeuna mun umur 15 tahun sakola kelas berapa? SMP sudah memberikan fatwa. Di Madinah sudah diizinkan memberikan fatwa. Kalau ada orang bertanya tentang urusan agama, tuh Syafi'i bisa ngejawab. Imam Syafi'i pada sudah jadi imam, Syafi'i bisa menjawab. Tanya kepada Syafi'i. Akhirnya sejak umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah terbiasa dengan fikih. Sudah terbiasa dengan produk-produk fikih begitu ya. Sudah terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam urusan agama. Sudah terbiasa berijtihad. Akhirnya ketika beliau dewasa, beliau mampu untuk menyusun kitab pertama usul fikih. Kalau kita yang di pesantren belajar usul fikih, nah kitab pertama yang disusun oleh para ulama usul fikih teh Imam Asy-Syafi'i yang membuatnya. Karena beliau dari kecil sudah terbiasa dengan fikih, begitu. Terbiasa. Maka beliau membuat fan-fannya. Lahirlah kitab Ar-Risalah, gitu. Lahir kitab Ar-Risalah. Dan seterusnya, ya saya persingkatnya, fatwa-fatwa beliau. Nah, kemudian beliau dari Madinah pergi ke mana? Pergi ke Baghdad, ke Irak. Di Irak belajar lagi di sana. Belajar kepada siapa di Baghdad? Di Baghdad belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Asy-Syafi'i mah belajar fatwa-fatwa Hanafi ya, mazhab Hanafi begitu, belajar mazhab Maliki, belajar. Nah, ketika beliau kembali ke Mekah, maka beliau kemudian memiliki kesimpulan ya yang menggabungkan antara fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah dengan fatwa Imam Malik, nanti memiliki khas sendiri Imam Asy-Syafi'i begitu.
di Mekah pada saat itu. Nah, seiring dengan kitab-kitab yang beliau susun begitu ya, ternyata beliau mengalami sebuah perubahan fatwa. Maka dikenal ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat beliau yang awal, yang semula, kemudian setelah sekian tahun dan beliau berpindah ya. Misalnya ketika beliau tinggal di Irak, beliau menyusun kitab, bukan menyusun kitab, mengeluarkan fatwa beliau, hukum produk-produk hukum. Tapi ketika beliau kemudian tinggal di Mesir, maka di situ beliau menulis kitab namanya kitab Al-Um. Nah, di situ adalah produk-produk qaul jadid. Pendapat beliau yang baru yang merevisi pendapat yang lama. Jadi Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang termasuk akademisi lah begitu ya. Jadi kalau beliau menyampaikan satu pendapat dalam urusan agama, satu hukum, lalu ketika ditemukan yang lebih baik, beliau pindah kepada yang lebih baik atau lebih benar, begitu. Tinggalkan yang itu, ente kekeh gitu, acek aing kieu teu daek robah gitu ya. Belajar terus, orang yang belajar terus bisa jadi satu saat menemukan pendapatnya yang berbeda. Contoh, mohon maaf ya kalau keliru dikoreksi. Salah satunya diantaranya yang saya temukan, contoh kaitan dengan kalau tidak salah ya, dengan menyentuh bersentuhan kulit. Misalnya ketika beliau Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa bersentuhan kulit orang yang laki-laki perempuan itu membatalkan wudu. Nah, kemudian direvisi pada qaul jadid menjadi tidak. Nanti ada beberapa ratus begitu ya. Pendapat beliau yang pertama diganti dengan pendapat beliau yang baru begitu. Ada di sini qaul qadim, qaul jadid. Nah begitu terus begitu ya. Berkembang keilmuannya, berkembang kitab-kitabnya dan sebagainya. Jadilah nanti ada yang disebut dengan fase, di mana ada beberapa fase. Kenapa Imam Asy-Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i, fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i, kenapa kemudian menjadi sebuah madhab yang kemudian lahir yang disebut dengan Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah. Syafi'iyah itu adalah orang-orang yang mengaku mereka itu berpegang kepada fatwa-fatwa Imam Syafi'i saja. Nah, itu Syafi'iyah. Tapi kenapa nanti ada perubahan, perbedaan? Nanti saya sampaikan secara runut. Sedikit-sedikit dulu ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan begitu, karena agak meluas, agak banyak ini. Nah, saya sedikit membahasnya agak menyimpang ke beberapa hal dulu. Begini, Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i kemudian populer begitu, populer. Imam Abu Hanifah juga sama, Imam Malik juga sama. Nah, pada masa Imam Asy-Syafi'i juga ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saling belajar juga. Nah, lahir juga Hambali begitu. Nah, madhab. Nah, mulai terkenalah empat madhab ini. Nanti ternyata madhab-madhab ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Makanya kenapa di setiap negara ada khasnya yang berbeda, termasuk di Indonesia, termasuk di Arab Saudi. Arab Saudi sekarang ini madhab resmi, jadi pemerintah itu tergantung siapa yang berkuasa ya. Kemudian meyakini satu madhab begitu, kemudian diambil jadi satu kebijakan pemerintah. Jadi madhab resmi. Contoh di Arab, misalnya di Arab. Nah, Mekah Madinah itu madhabnya itu Hambali, fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Indonesia Asy-Syafi'i karena dulu begitu ya, yang paling banyak, paling populer dan kemudian masuk ke ranah pemerintahan itu yang paling banyak adalah Imam Asy-Syafi'i, jadi kuat. Makanya kurikulum pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di Indonesia itu semuanya banyaknya merujuk kepada produk-produk Syafi'iyah begitu. Walaupun kadang tidak Imam Syafi'iyah begitu ya, produk-produknya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan di kurikulum pendidikan nasional yang dari pemerintah, curug di utak-utak moal aya.
Jadi lamun hayang curug diutuk-utuk harus membuat sekolah misah gitu. Karena pemerintah lebih merujuknya ke situ, ke produk-produk Syafi'iyah begitu. Kalau di Arab Hambali, kalau di Mesir Maliki begitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena begini. Contoh ya, salah satu kenapa jadi madhab itu. Ketika ada misalnya muridnya Imam Abu Hanifah misalnya. Muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah. Terus muridnya ini menjadi pejabat. Dulu misalnya ketika masa dulu di Daulah Abbasiyah ketika masa pemerintahan Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. 3 khalifah ini mendukung kepada fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Maka pada masa Daulah Abbasiyah 3 periode ini dijadikan sebagai sebuah produk resmi. Jadi produk-produk Imam Hanafi begitu. Nah, terus begitu sesuai dengan penguasanya. Nah, salah satu contoh misalnya, contoh perbedaannya gini. Bapak Sun kalau misalnya ke anu kantos ibadah haji atanapi ayeuna seueur tayangan dina YouTube salat di Masjidil Haram. Ketika salat di Masjidil Haram, jangan heran kalau misalnya imamnya ketika mengimami maca Al-Fatihah teh bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahna diharewoskeun. Di Mesir, kebanyakan masjid di Mesir bahkan tidak maca bismillah, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Teu maca bismillah. Tapi di Indonesia kebanyakan bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca bismillah. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor madhab. Kenapa di Arab maca bismillah teh para imam di Masjidil Haram misalnya, walaupun ada yang pernah membaca bismillahnya, tapi karena madhab resminya Hambali. Nah, dalam catatan madhab Hambali ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tetapi sebagaimana hadis, ada hadisnya. Saya coba bacakan beberapa hadisnya. Ini contoh produk-produk madhab yang kemudian berbeda. Tapi dari zaman dulu tidak masalah. Nah, sakapeung jadi masalah, jadi ramai, jadi ribut teh urang nu teu ngarti. Langsung main, wah salah, kurang paham. Nah, nanti ada saya sampaikan kalau waktunya cukup ya, sampai kepada bagaimana produk fikihnya Persis misalnya seperti apa. Kenapa Persis tidak terikat kepada satu madhab dari 4 madhab. Kayak sejarahnya seperti apa begitu. Dan ini jarang dipahami oleh santri-santri generasi sekarang gitu ya. Nah, misalnya yang tadi ya, contoh produk ya, contoh produk Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah yang di Arab misalnya. Nah, ini kan kenapa bahasa bismillahnya ngaharewos bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berdasarkan salah satu hadis begitu ketika Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik, contoh di hadis riwayat Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, ini kata Anas bin Malik, Umar, Utsman dan Ali memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Memulai sholatnya, jadi ketika Anas bin Malik mendengar bacaan Rasulullah, bacaan Abu Bakar, bacaan Umar, Utsman, Ali pada masanya, pada masa dibaca tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang maca bismillahna. Begitu. Nah, sedangkan makanya ini jadi apa? Jadi acuan bahwa ternyata ya, sebagian pendapat madhab mengatakan bahwa berarti bismillah itu bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Satu itu. Nah, itu sebagaimana Imam Malik ya, madhab Maliki. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i begini kecenderungannya. Dari hadis yang diriwayatkan ada Rukutni, tadi mah Bukhari, ini ada Rukutni.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Yang bismillah nah baca. Sesungguhnya basmalah itu salah satu dari surat Al-Fatihah. Jadi nu itu ayat dalilnya, nu ya ayat dalilnya, begitu. Nah, lalu memunculkan produk kesimpulan. Nah, kemudian dari Nu'aim bin Al-Mujammir radhiyallahu anhu berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Kata Nu'aim itu tabi'in, sholat di belakang sahabat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah mengimami, Abu Hurairah menjaharkan basmalah. Basmalahnya dijaharkan, ditarikan, Bismillahirrahmanirrahim. Hari tadi madinu hadis tadi, aku mendengar Nabi memulai Alhamdulillah, begitu. Nah, setelah salam beliau berkata, demi Allah, kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi dari satu hadis ke hadis yang lain itu ada perbedaan yang seolah-olah bertentangan. Nah, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda. Makanya di Arab gitu, di Mesir gitu, di Indonesia gitu. Di Indonesia kebanyakan dibaca bismillah. Nah, lalu si produk madhab ini ya, nanti ada dua perkembangannya. Ada yang ditelan bulat-bulat begitu ya. Pokoknya mah kumaha cek imam madhab. Pokoknya mah kumaha cek madhab Syafi'i, da abdi mah madhabna Syafi'i. Pokoknya mah kumaha cek Imam Malik, da abdi madhabna Maliki. Pokoknya mah kumaha cek Imam Ahmad bin Hambal, da abdi madhab Hambali. Ada yang menyimpulkan hukum itu berdasarkan pendapat imam. Nah, itu ternyata berkembang. Ada juga yang tidak begitu. Pendapat-pendapat para imam ini tidak dijadikan sebagai kesimpulan hukum, tetapi dijadikan sebagai bahan rujukan yang kita bisa menyimpulkan hukum lain. Nah, seperti contoh tadi ya, persis begitu ya. Nah, tapi ini ada sejarahnya. Sejarahnya begini. Jadi kita kenalnya emang kabayang heula lah. Pada awal abad 1 sampai abad 3, perkembangan keilmuan, perkembangan hadis, para ulama menyimpulkan hukum itu berdasarkan Quran Sunnah. Quran Sunnah tadi kesimpulanna, Quran Sunnah kesimpulanna. Tiap orang, tiap ulama bisa beda begitu kesimpulanna, bisa beda. Nah, abad 1 sampai 3 tidak ada masalah, cair begitu. Nah, pas begitu masuk abad keempat, masuk abad keempat, ketika masuk abad keempat, maka menjadi dua cabang ya. Abad keempat itu dua cabang. Yang pertama ada yang begini, ala manhajil fuqaha'il muhaddisin. Manhaj fikih muhaddis. Yang kedua ada ala manhajil fuqaha'il madhab. Tuh jadi dua. Jadi mulai abad keempat, nanti setelah Imam Al-Bukhari dan sebagainya ya, nanti kesananya jadi terbagi dua kaum muslimin di dunia itu. Ada yang pertama menyimpulkan hukum itu berdasarkan Quran, Sunnah ya, Quran, hadis gitu ya. Kemudian bagaimana pendapat para sahabat, bagaimana pendapat para ulama, lalu ada kesimpulan hukum. Ada lagi yang kedua itu, yang kedua ini tidak menyimpulkan dari Quran, Sunnah dan sebagainya, teu kudu ahlieur, geus we langsung kumaha cek Imam Syafi'i, lamun nu madzhab Syafi'i. Kumaha cek Imam Maliki, lamun nu madzhab Maliki. Jadi langsungnya nyomotan pendapatnya tanpa mengkaji lagi. Nu kitu. Nah, tapi masih cair. Pas begitu abad ke-7 sudah kekinan abad ke-7 teh sekitar kalau tahun Masehi mah sekitar tahun 1000-an lah. Mulai orang-orang itu malas melakukan pengkajian. Sampai pada akhirnya pada abad ke-7 disebutnya sebagai masa kegelapan fikih, masa kemerosotan fikih. Kenapa? Banyak orang yang sudah tidak mau berpikir lagi urusan fikih. Mereka lebih cenderung suka ya, secara sentimen saya adalah pengikut Syafi'i, maka tekudu maca Quran Sunnah namana pokokna mah cek Imam Syafi'i kitu. Saya madhabna Hambali, cek Imam Hambali kitu. Saya madhabna Hanafi, cek Imam Hanafi gitu. Maka
produk-produk ijtihad pada saat itu menjadi merosot. Itu masa kemerosotan fikih. Nah, pada masa itulah ya, di mana nanti pada abad berikutnya muncul kritis. Kenapa madhab itu menjadi seolah-olah jadi sumber hukum? Jadi sumber hukum geus teu ningali Qur'ana, geus teu ningali hadisna, nu ditempo teh pendapat saha. Sehingga orang jadi buta akhirnya. Jadi buta pokoknya madhab mah Syafi'iyah, pokoknya produk Syafi'i wae hungkul. Nah, termasuk datang ke wilayah Asia Tenggara, wilayah termasuk Indonesia di dalamnya. Karena Indonesia dulu lebih cenderung begitu mengambil ala manhajil fuqahil madhab, dan madhab yang diambilnya adalah madhab Asy-Syafi'i, jadilah produk resmi Asy-Syafi'i. Geus teu ningali Quran hadisna, pokokna mah cek Imam Syafi'i gitu. Nah, maka pada abad berikutnya muncullah gerakan yang disebut gerakan tajdid, harokah tajdid, gerakan pembaharu. Contoh misalnya gerakan pembaharunya yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah melakukan studi kritis. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kenapa madhab itu menjadi seolah-olah jadi sumber hukum? Geus teu ningali Quran jeung hadisna, nu ditingali teh pendapat saha. Maka Imam Ibnu Taimiyah melakukan harokah tajdid, gerakan pembaharu, mengembalikan kepada Quran Sunnah. Termasuk ya muridnya Imam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dikenal ya populer istilah Wahabi. Nah, ini karena Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama ya meneruskan guru Imam Ibnu Taimiyah bahwa hukum itu ya, fikih itu harus merujuk kepada Quran dan Sunnah, Quran jeung hadis. Pendapat para ulama itu salah satu dari bahan referensi. Jangan dimakan mentah-mentah begitu. Ada gerakan di Arab pada saat itu, gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi, yang kemudian istilah Wahabi juga menjadi rancu. Kade diterangkan bakal panjang teuing. Ada istilah Wahabi yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Ada istilah Wahabi yang dikeluarkan oleh memang murid-muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang untuk mempopulerkan gerakan harokah tajdid, pembaharuan. Ya begitu. Dan beberapa ulama. Nah, termasuk di Indonesia ada gerakan pembaharu. Jadi di Indonesia pun sama mengikuti perkembangan dunia. Ketika di dunia populer madhab, di Indonesia madhab. Ketika di dunia populer gerakan tadi pembaharu, harokah tajdid, gerakan kembali kepada Quran Sunnah, di Indonesia pun kembali. Nah, maka muncul pada saat itu salah satunya ya, selain Muhammadiyah juga di Persatuan Islam juga memiliki pemikiran yang sama, bahwa madhab itu bukan sumber hukum. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Ahmad bin Hanbal itu hanya sebagai referensi, bukan sumber hukum yang harus ditelan mentah-mentah, pokoknya cek pendapat iya gitu, tidak begitu. Tapi mengembalikan kepada Quran Sunnah begitu. Nah, jadi pada akhirnya kalau saya ya tarik kepada sejarah Persatuan Islam, salah satunya adalah di mana gerakan produk fikih Persatuan Islam salah satu tidak mengikat kepada salah satu madhab, tetapi Persatuan Islam begitu ya mengambil metode yang kedua tadi, yang di abad keempat itu kan ada dua, yaitu apa? Ala manhajil fuqahail muhaddisin, ya, mengambil madhab fikihnya para muhaddis. Contoh para muhaddisin itu nanti ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Makanya nanti beda coraknya antara imam madhab ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagainya dengan Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Makanya kalau kita tarik kepada kurikulum ya, kenapa di Persis itu tidak diajarkan kitab seperti di pesantren Nahdlatul Ulama misalnya, ada Imriti, ada Kifayatul Ahyar, ada Safinatun Najah begitu dan sebagainya ya, produk-produk Syafi'iyah. Di Persatuan Islam, kenapa belajar itu walaupun saya bukan santri Persatuan Islam, abi marumah sekolah dugikeun ka SMA teh STM sanes di mualimin gitu. Mulai diajar karena
Persis yang diajarkan agama mah di pesantren di almarhum Ustadz Usman Solehudin. Tapi saya coba pelajari kenapa kurikulum di Persis nah bet aya pelajaran Sahih Bukhari. Kenapa tidak ada pelajaran kitab Safinatun Najah, kitab Imriti gitu ya, Kifayatul Akhyar. Yang ada itu kenapa Sahih Bukhari? Kenapa kesananya dipelajari Bulughul Maram? Ningkat kadituna kenapa ada Nailul Autor? Nah ternyata dirunut ke atas pada abad keempat, ternyata coraknya mengambil corak pertama. Ya kan 2 corak tadi. Corak apa? Alaman hajil fuqaha'il muhaddisin. Nah, sedangkan ada sebagian orang, ya, sebagian kelompok tidak menggunakan itu, tapi menggunakan alaman hajil fuqaha'il madhab. Jadi pokoknya aku macek madhab. Madhab saya Syafi'i, aku cuma cek Syafi'i. Madhab saya begitu ya. Nah, cuman ternyata perkembangan kalau saya bahas lagi lebih luas, semacam di Nahdlatul Ulama, begitu di organisasi Islam di Indonesia, itu juga ternyata di dalamnya juga terjadi juga perubahan harokah-harokah. Di NU juga ada harokah tajdidnya sebetulnya, gerakan kembalinya. Hanya masih di dalam NU sendiri. Aya nu keukeuh kanu mazhab aya begitu ya. Nah, itu perkembangan mazhab. Nah, jadi kalau ini jadi agak rada meluas sedikit ya dari kaitan dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi intinya adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama fuqaha ya, ulama fikih yang beliau itu luar biasa. Dari sejak awal beliau menyampaikan keilmuan fatwa-fatwanya sampai kemudian lahir madhab. Nah, lahir madhab pun ada nanti 5 tahapan dari Imam Syafi'i. Kenapa muncul Asy-Syafi'iyah? Syafi'iyah muncul 5. Nah, sedikitlah sebelum saya tutup. Ini mah biar kegambar saja dulu. Imam Asy-Syafi'i punya murid. Termasuk muridnya itu Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat itu masih begini, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i berupa pendapat-pendapat beliau disampaikan kembali oleh murid-muridnya. Ini begini. Nah, kemudian pada generasi berikutnya, murid Imam Asy-Syafi'i, mereka melakukan upaya yang lain. Nih sedikit laginya ngarah teu iya. Kayak ada tahapannya sekedik ya. Mana tadi terus diserat. Nah, sampai generasi kelima lah intinya. Muridnya murid Imam Syafi'i, terus muridnya murid. Nah, sampai generasi kelima barulah mereka membuat yang disebut dengan madhab Syafi'iyah. Jadi sudah bukan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang kelima ini, generasi kelima ini, mereka sudah melakukan perombakan terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Akhirnya mereka membuat sebuah produk yang baru, disebutnya produk Syafi'iyah. Memang awal sumbernya dari Imam Syafi'i, tapi karena mereka melakukan kaji ulang dan kemudian menyimpulkan kesimpulan ulang yang berbeda, makanya jangan heran tiba-tiba kita akan menemukan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ternyata berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh Syafi'iyah. Malah bisa jadi kita sering menemukan apa yang produk-produk hukum punten yang dikeluarkan katakan oleh Persatuan Islam Persis naha bet sarua jeung Imam Asy-Syafi'i. Tapi Persis bukan Syafi'iyah. Syafi'iyahnya sendiri beda jeung Imam Syafi'i. Jadi gitu. Itu karena di Syafi'iyah itu mengalami berbagai macam fase, 5 fase di sana sehingga mereka melakukan sebuah perubahan. Jadi produk nanti jadi lain. Makanya jangan heran tadi kita menemukan pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyah jadi berbeda begitu ya. Dan terakhir sebagai penutup bahwa ingat bahwa Imam Asy-Syafi'i begitu ketika menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam kitabnya beliau menuliskan satu kalimat begitu yang populer. Kata Imam Syafi'i apa? Jika ada pendapatku begitu ya yang kemudian kalian menemukan ya satu kesimpulan dari Quran dan hadis
yang ternyata lebih benar dari pendapatku, tinggalkanlah pendapatku. Nah, ketawaduan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i nama luar biasa. Cuman kekinian dari murid generasi ke berapa, kalau saya catat dari 5 generasi begitu ya, terjadi banyak penyimpangan begitu ya. Nah, itu barangkali sepintas mengenai Imam Asy-Syafi'i dan perkembangan madhab di dunia begitu ya. Masih dalam kerangka yang kecil lah. Kalau kita bahas lebih luas lagi, insya Allah bisa lebih paham. Tapi minimal mengenallah sedikit tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i dan juga perkembangan madhab di dunia dan kenapa di setiap negara ada madhab resminya. Salah satunya adalah akibat dari mencaplok begitu ya salah satu produk madhab lalu dijadikan kepada kebijakan pemerintah seperti di Indonesia. Demikian dulu, mudah-mudahan ada sedikit walaupun kumaha Pak Iman. Seperti Imam Syafi'i itu kan menjadi rujukan daripada Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah, sekarang seperti yang dilakukan oleh kita atau sebagian saudara-saudara kita melakukan kunut subuh. Apakah Imam Syafi'i melakukan kunut subuh itu subuh tok gitu? Ya bakal panjang Pak Iman khusus bab kunut mah ya. Bab kunut subuh karena begini ya, punten tapi nah. Walaupun kita sangat yakin bahwa pada subuh itu tidak ada kunut ya, tetapi orang yang melaksanakan kunut subuh pun mereka punya punya dalilnya, cara menyimpulkan hukumnya. Hanya cara menyimpulkan hukum mereka berbeda dengan cara menyimpulkan hukum kita, beda metodologinya. Makanya kesimpulannya jadi berbeda. Hanya saya tidak akan membahasnya panjang tentang hukum kunut subuhnya. Hanya intinya ketika kita berpemahaman bahwa kunut subuh itu tidak ada begitu ya, maka jangan pernah sekali-kali merendahkan orang yang melaksanakan kunut subuh. Kalau mereka berpemahaman tentang kunut subuh itu dengan proses pengkajian. Beda deui jeung anu taklid. Pokoknya mah kumaha madhab Syafi'i gitu. Di kita juga kalau kita taklid jadi salah orang oge. Pas ditanya, "Nah teu kunut sok." Nah, misalnya nah teu kunut nah gitu. Imam Asy-Syafi'i melakukan kunut atau tidak? Subuh saja gitu aja. Saya belum tahu gitu aja jawabannya. Ya. Gitu lah. Saya belum tahu. Kalau madhab nama aya kunut. Imam Syafi'inya saya tidak tahu. Kunut subuh, subuhnya saja. Subuh saja. Nah, bacaana oke deh, jadi masalah bacaana. Ya. Ya gitu ya lalahnya sepanjang ting. Insyaallah nanti kita bahas lagi lah beberapa hal mengenai hal ini. Karena yang paling bahaya itu adalah nanti sikap sentimen. Karena tadi ya pada masa beberapa abad itu para ulama tidak pernah sentimen dengan perbedaan pemahaman. Nah, kadienakeun jadi sentimen itu karena madhab gitu ya, gitu. Gitu lah sementawisnya. Ya, cukup dulu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kurang puas, biar ada keinginan hasrat untuk mengkaji lebih dalam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kalau ada kekurangan, mudah-mudahan ada yang mengkoreksi sehingga menjadi bahan untuk bisa mengevaluasi, belajar kembali gitu ya. Kalau sesuatu yang benar, mudah-mudahan itu bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.